Berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada dengan channel Bumi Walet Sulawesi, channel yang membahas soal budidaya walet dari mulai tips, trik, ilmu, pengetahuan, informasi, dan pengalaman kami selama berbudidaya walet. Ya, ada Facebook dan Instagram, namanya sama Bumi Walet Sulawesi. Silahkan untuk join di sana. Nah, ada yang baru ketemu channel kami, silahkan untuk subscribe dan berikan like pada video ini karena video ini bermanfaat untuk Anda. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan teman lama yang kemarin itu sering menanyakan soal bagaimana memulai berbudidaya walet. Padahal beliau ini adalah punya ide sudah lama yang saya tahu ya untuk berbudidaya walet. Namun mungkin pada kesempatan kali ini ya interaksi kami, dialog kami bisa bermanfaat juga untuk Anda. Jadi kami memang biasa untuk berdiskusi juga melalui sambungan jarak jauh maupun pas ketemu di satu forum-forum tertentu ya. Nah, pada kesempatan ini ada kesempatan untuk kita bisa bercerita bersama dan kemarin kepikiran untuk men-sharekan apa yang kita obrolkan soal budidaya walet ini. Nah, ketertarikan beliau ini sekali lagi sudah dari lama dan baik kita akan sapa siapakah beliau ini. Beliau adalah siapa Pak namanya Pak? Jasman, Mas. Pak Jasman. Jasman Lampalangi. Itu nama di udara. Nama di udara. Ya. Saya lebih dikenal Jasman. Pak Jasman Lampalangi ini adalah sahabat kami ya, sahabat Bumi Walet Sulawesi yang betul Pak ya, yang memang sudah ini Pak ya, sudah tertarik dari apa ya, berencana berbudidaya walet. Betul Pak. Ceritanya itu bagaimana Pak? Supaya teman-teman juga tahu ini. Ya. Baik Mas, pertama-tama saya ucapkan terima kasih, saya sudah bisa ketemu langsung sama Mas Danang ya, yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia walet dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Gini Mas, kalau dibilang kapan saya tertarik dengan dunia perwaletan itu saya sebenarnya perkirakan sekitar 4-3 tahun yang lalu. 2018 lah. Dan itu sudah cukup lama saya mengamati karena kan kebetulan saya dari Bombana. Iya. Nah, daerah sentral kan. Iya, betul. Sekarang ini daerah sekarang di sana pokoknya di dalam kota itu ibu kota Bombana di Kaskute, bahkan di kecamatan-kecamatan lain itu RBW sudah mewabah istilahnya. Jadi karena saya cuma sebatas rencana, maka saya coba-coba lagi tergugah lagi nih untuk mau mengorek kembali seperti bagaimana sih itu untuk memulai dan dalam prosesnya seperti apa. Nah, kebetulan kan Mas Danang ini sudah masternya ini, makanya saya kesempatan ini ingin sebenarnya bukan master Pak. Kami lebih dulu bikin. Nah, gitu. Bedanya perencanaan kami itu tidak selama Bapak. Jadi langsung gitu. Direalisasikan. Iya. Tapi memang ya teman-teman semua sepertinya yang dialami oleh kami berdua ini istilahnya atau dengan Pak Jasman ini, bedanya kalau kami waktu itu juga begitu melihat petani di Sulawesi Tenggara ini langsung membuat ya istilahnya itu. Kalau Pak Jasman beliau mungkin masih waktu itu kenapa Pak? Masih banyak mempertimbangkan. Sebenarnya banyak hal sebenarnya yang perlu, tapi keinginan itu besar sekali. Tetapi mungkin terkendala masalah teknis lainnya ya, sehingga saya bilang menunda dulu. Nah, sekarang ini kebetulan momennya ketemu sama Mas Danang, saya mau tanyakan lagi karena kapan lagi kan saya harus tunda terus. Betul. Jadi saya harus bagaimana dalam
mudah-mudahan dalam tahun inilah bisa saya realisasi. Insya Allah, amin. Kita doakan ya mudah-mudahan. Insya Allah. Sebenarnya sejauh apa sih waktu itu yakinnya usahanya tuh sudah sejauh mana kalau keinginan waktu itu sudah besar, actionnya Pak Jasman selain berencana waktu itu sudah apa lagi? Benar Mas. Saya waktu kebetulan ada kegiatan di Jakarta. Nah, Jam momen terbangnya itu, tinggi. ya momen itu saya gunakan untuk ini membeli peralatan Belanja. kayak apa kabelnya, apa speaker ya. Oh, peralatan tata suara Iya, ya? tata suaranya ada suara panggil apa speaker panggil ya. Panggil. Terus yang di dalam itu sudah lengkap Mas. Alatnya itu bahkan sekarang ada di rumah. Iya. Bahkan amplinya juga masih ada. Iya, betul. Seperti itu. Jadi itu sudah sekitar berapa tahun ya, itu hampir 3 tahun kayaknya alatnya itu nggak dipakai-pakai. Tapi saya cek itu masih alhamdulillah masih bagus. Oh iya, kalau alat itu ya. Seperti itu Mas. Jadi kira-kira mungkin kesempatan ini saya mau sekaligus ini Mau dibuka lagi. ya mau dibuka kembali, dan saya mau konsultasi sama Mas Danang Ya, ini Mas seperti Danang. apa Ya. langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk memulai ini. Oke. Seperti itu Mas. Ya, jadi demikian ya para petani pelestari walet. Jadi ini yang seperti Pak Jasman ini banyak ya, kira-kira banyak ya. Mungkin di antara Anda juga mengalami hal yang sama, perencanaannya sudah dari lama, pinginnya sudah dari lama, tapi harus memulainya lagi itu perlu dimantapkan lagi niat dan tekadnya itu. Mudah-mudahan ini nanti obrolan ini menjadi satu informasi bagus buat Anda semua. Nah sekarang Pak, untuk itu kita sudah ketemu nih sekarang. Nah untuk memantapkan lagi apa yang bisa kami bantu, apa yang perlu kami jelaskan ke Pak Jasman ini. Ya, yang pertama kan alat saya kan sudah ada gitu ya. Kemudian nah ini di Bumbana kan itu sudah termasuk padat itu. Sekarang. Nah sekarang. Dulu ya, belum. Dulu Sebenarnya belum. Dulu waktu ketika itu belum. saya berencana 3 tahun yang lalu itu belum. masih 1-2 itu apa RBW yang ada di sana. Nah, sekarang Belum. sudah ramai di sana Mas. Itu kira-kira tantangannya seperti bagaimana saya mau mulai itu? Nah, Ya. kalau begitu gini, pertama memang lokasi itu menentukan. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu niat pada waktu itu benar, Pak Jasman sudah akan memulai di Bumbana karena porsinya besar. Akhirnya apa? Sekarang karena lamanya perencanaan itu ternyata sudah orang lain melihat hal yang sama, ya gitu kan? Orang lain melihat yang sama, akhirnya teman-teman di sana bikin gitu kan. Akhirnya sekarang sudah ramai. Nah pertanyaannya sekarang begini, masih mau di sana atau mau cari alternatif tempat, atau ada nggak tempat alternatif lainnya? Nah, sepertinya saya belum ada alternatif gitu. di sana karena kan Tanah di sana. lokasi ada di sana. Tinggal saya mau Bagaimana ini? mau gimana ini? Mau yang mungkin tergantung budget juga ya, tapi saya harus apa? Dengan kondisi sekarang ini bagaimana ya? Ini. Di sana sudah padat gitu ya. Apakah itu masih berpeluang gitu ya? Soalnya saya dalam 1 tahun belakangan ini saya tidak terlalu memantau bagaimana perkembangan bulan dari segi harga, pemasaran seperti itu. Masih memungkinkan itu kita jalankan. Oke Pak. Kebetulan memang kalau daerah ramai itu pasti potensinya besar ya. Potensinya besar. Alamnya itu sebenarnya potensinya besar. Nah sekarang kalau sudah terlanjur posisi ramai begitu, ini memang sebenarnya tidak ada kata terlambat, cuma memang perlu usaha lebih keras lagi, tantangannya lebih beda lagi gitu ya, dengan tantangan dulu sama sekarang ya. Ibaratnya yang pernah kami sampaikan di konten ya, itu juga ibaratnya gini Pak, waktu ada warung bakso gitu kan, warung bakso yang waktu itu belum banyak warung. Wah, mungkin peluangnya masih besar mengembangkan kan? Kalau sudah ramai seperti apa? Berarti tantangan kita bagaimana memenangkan persaingan di sana kan gitu. Nah, tantangannya itu Pak, memenangkan persaingan di sana. Apakah masih bisa peluang? Masih bisa. Tetapi ya itu tantangannya memang usaha kita memang harus lebih untuk bisa memenangkan persaingan di antara banyaknya rumah walet yang
yang sudah ada. Itu Pak, tantangannya begitu. Nah, kira-kira tapi yang pasti Pak Jasman saya yakin sudah bulat ya tekadnya ya di sana. Insya Allah. Oke. Terus saran saya untuk ini Pak, untuk memenangkan persaingan di sana ya pasti rumah waletnya harus dipastikan kelayakannya, kenyamanannya rumah walet yang akan didirikan itu, baik di internalnya ya, di kondisi dalam gedungnya dipastikan. Harus ini nggak boleh ditawar karena ini sudah di persaingan keras ya, persaingan banyak itu. Jadi seperti kelembapan dan suhu itu harus diupayakan bagaimana harus bisa standar gitu. Suhunya misalnya sudah saya kira Pak Isman sekian lama mungkin awal sampai membeli alat kira-kira kan sudah pasti sudah sedikit banyak sudah mempelajari ini kan, suhunya, kelembapannya, bentuk rumah waletnya seperti apa gitu ya. Suhu dan kelembapan ini menjadi mutlak standarnya. Misalnya 29 derajat Celcius di dalam kondisi stabil, kemudian kelembapannya kalau secara ini 70% ya stabil di dalamnya gitu ya. Ini harus dipenuhi Pak, harus dipenuhi ini. Gitu ya. Berarti begini aja Mas, nanti kalau insya Allah jadi nanti saya minta tolong nanti Mas Danang ini sama timnya ini bisa boleh membantu sana. Boleh. Siap. Nanti terus ini Mas, saya mau tanya terkait masalah pilihan material. Kan ini saya lihat ada juga yang membangun pakai gedungnya itu pakai batu bata merah, terus batu batako sama apa itu? Behel ya? Bukan behel, hebel. Oh maaf. Behel itu buat gigi ya. Oh iya. Hebel Mas, itu kira-kira bila kita lebih baiknya milih yang mana? Ya, oke. Baik, itu kaitannya untuk itu akan berpengaruh di suhu dan kelembapan. Itulah yang dimaksud untuk memenangkan persaingan itu demi menjaga kestabilan atau kestandaran suhu dan kelembapan, kelayakan gedung di dalam untuk internalnya ataupun kita akan memastikan suhu mikro ataupun kelembapan mikro ya. Situasi mikro di dalam itu memang harus ditunjang dengan material yang memadai. Sekarang material yang paling pas ataupun 3 material tadi kira-kira mana yang sesuai. Pastinya ini implikasinya terhadap budget Pak ya. Budget. Iya, betul. Jadi kalau budget silahkan nanti direncanakan lagi. Tapi yang jelas begini Pak. Kalau bata merah itu kan dia dari tanah ya, dari tanah yang prosesnya dibakar lah ya, intinya itu terbuatnya dari tanah, masih alami. Itu bisa memastikan suhu di dalam bisa stabil. Nah, cuma terutama bata merah di sini ini kan kurang kuat ya posisinya. Artinya ya ini faktor tanah di sini sih sebenarnya itu harus mutlak diplester di luar ya. Kalau bata merah Pak, di dalamnya nggak usah. Di dalamnya nggak usah. Nanti kalau di dalamnya diplester nanti panas dari luar gedung itu biasanya dia ngancing di dalam. Sampai sore itu dia masih menyimpan. Masih panas masih menyimpan. Jadi nanti plasternya di luar dipertebal ya, minimal 3 cm lah itu untuk tebal plasternya. Itu harus itu Pak. Terus dicat putih itu untuk mengupayakan suhu dan kelembapannya. Nah, terus kalau bilang awetnya awet untuk pakai bata merah. Jadi nanti silakan dipertimbangkan. Memang masih ini sih kadang-kadang masih tembus juga sih, cuma masih bisa diatasi lah. Nah, sekarang tinggal persoalan kalau itu gedungnya sendiri Pak, maksudnya dalam arti belum banyak saingannya. Saya istilahnya masih oke lah pakai itu, masih oke Pak. Nah, kemudian bagaimana dengan batako gitu kan? Ada yang pakai batako juga kan? Iya. Batako itu Pak, yang saya tahu ya, yang kami tahu itu batako itu karena dia bikinnya dari semen,
pasir dan semen begitu, dia panasnya itu masih menyimpan, ya panasnya masih menyimpan. Kita contoh saja di di gedung itu atau langit apa namanya itu atap yang pakai dak itu coklat, yang atasnya belum ditutupi apa-apa. Itu kalau siang panas kan, panasnya sampai malam itu menyimpan itu. Jadi sumup itu apa ya, uapnya itu masih terasa. Itu kalau kelembabannya nggak bisa dipertahankan mungkin ya. kestabilannya agak menurut kami ya agak susah. Meskipun itu nanti sudah dibahas, sudah beda dengan batu merah. Itu berbeda. Jadi kalau misalnya di daerah persaingan, apalagi ini, kami kurang menyarankan dengan bataku, kurang menyarankan daripada nanti harus revisi sana revisi sini, nutup sana nutup sini, pasang styrofoam atau apa, nanti biaya lagi nanti itu. Karena ini Pak persaingan Pak, lagi-lagi ini masalah persaingan gitu. Terus yang berikutnya tadi Pak apa? Hebel. Bukan Pak. Hebel itu dia ini barang ringan Pak ya. Barang ringan ini. Barangnya ringan gitu. Terus dia itu dari menjaga suhunya paling bagus Hebel. Paling bagus Pak. Harganya kan beda juga ya. Harganya kan beda juga. Suhunya lebih bisa lebih stabil ya. Lebih stabil. Hebel itu lebih stabil. Nah, Pak kamu pakai apa? Behel lagi. Nah, ikut-ikutan sama saya. Hebel. Nah, Hebel. Itu bata ringan itu. Itu bagus. Kalau memang ada duitnya bagus, Pak. Bagus. Nah, kalau ada duitnya bagus. Nah, ada satu yang perlu diperhatikan di bata ringan ya, di Hebel. Itu kalau secara kekuatannya itu kurang bagus. Karena dia desain untuk bata merah itu secara konstruksi dia tidak bertugas untuk ikut menjaga beban ya. Karena kalau yang konstruksi pakai Hebel itu dia pasti cor sabuknya, cor tiangnya gini harus mumpuni. Karena dia hanya sebagai sekat nantinya. Hanya sebagai sekat saja. Makanya secara kekuatan atau keamanan ya, dalam hal ini kita bicara keamanan itu kurang direkomendasikan, kecuali untuk lantai atas kalau mau beberapa. Kalau mau bikin lebih dari satu lantai. Nah, kira-kira seperti kalau bata merah, secara kekuatan ya kita tahu kan, rumah-rumah secara umum dulu kan pakai bata merah. Apakah ada yang kurang cocoran, kuat saja itu kan, masih kuat saja. Nah, jadi kalau saran kami, kalau bagus mana ya kita pilih di antara dua itu, Hebel atau bata merah. Kalau saran saya pakai dua-duanya. Minimal lantai bawah pakai bata merah, nanti atasnya pakai Hebel. Nah, itu lebih bagus. Tapi nanti silakan dilihat budgetnya lagi. Cuma kalau untuk pemenangan persaingan, ya apapun harus dilakukan. Berikan yang terbaik lah untuk untuk calon penghuninya nanti. Ya kan Mas Danang kan sudah berhasil ini ya. Ya alhamdulillah. Nanti itu yang saya minta didampingi nanti ya. Iya siap nanti kalau ada pertanyaan ataupun apa yang perlu dikomunikasikan, nanti kami siap bantu. Kira-kira apakah selain material apalagi? Saya kira itu ya. Sementara ini dulu? Sementara itu aja dulu. Oh ya. Yang jelas ya. Karena audio sudah punya kan? Peralatan tata suara sudah punya. Iya. Sudah lengkap itu. Iya. Sejak awal di 2018 kan nggak salah. Pak ini penting Pak. Sebelum kita tutup ini. Jadi secara teknis tadi sudah Pak, teknisnya sudah. Nanti ini yang penting. Apa sih yang bikin tertarik untuk mendirikan rumah waret itu? Dulu sempat kepikiran, kemudian sempat terputus lagi, ini sekarang timbul lagi keinginan itu, dan sekarang justru akan realisasi gitu. Ya. Yang pertama sebenarnya itu hasilnya menggiurkan ya.
Yang kedua, tidak merepotkan. Nah, kita ini yang karyawan Ya, yang gitu ya. bekerja, saya kira untuk mau memilih mencari peluang bisnis yang sekiranya bisa berjalan dua-dua, itu saya kira paling bagus sekali itu jadi apa, RBW. Jadi ini kayak investasi gitu ya. Nah, dia juga investasi ya, risikonya kecil ya kan, terus ya jangka panjang lagi ya. Iya. Dan dia apa, grafiknya itu semakin tahun semakin naik ya kan. Iya. Memang kita punya harus sabar ya, mungkin 1-2 tahun, tapi setelah itu Kalau ya. setelah sudah mulai berproduksi dia akan grafiknya semakin naik. Yang penting itu tadi apa, kelembabannya itu ya, settingannya itu yang harus kita betul ya, dipastikan itu. Nanti belum tata ruang nggak Pak ya? Nanti kalau soal tata ruang dan apa boleh lah kita akan obrolkan lagi. Silakan untuk dari material ini dipertimbangkan. Jadi begitu ya Pak ya, supaya itu step by step. Jadi apa, nggak langsung semua kita kita kasihkan, tapi kalau hanya diobrolkan saja malah nggak. Pokoknya saya punya konsultan ini Mas Danang yang harus siap ini. Oh ya, siap. Oke, teman-teman petani pelestari walet dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih juga ya Pak Jasman. Terima kasih Mas. Sudah terima kasih nih Mas. Iya, udah dapat informasi dan support terus. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses semua. Ya, baik teman-teman petani pelestari walet dimanapun Anda berada, demikian obrolan kami bersama Pak Jasman ya. Ini yang sudah lama merencanakan pemaret. Semoga kita doakan berhasil dan sukses, dan kita akan bertemu lagi di tayangan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan pengetahuan untuk kita semuanya. Salam dari kami tim Bumi Walet Sulawesi, sukses semua. Lestari alamku, lestari waletku.